Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kasus korupsi PT Jiwasraya. Kenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eka Wahyu Yulita, yang kedua ada Apriliani, yang ketiga ada Afia Utmaya. Pembahasan pada materi ini ada 3, yaitu yang pertama kronologi kasus PT Jiwasraya, yang kedua faktor penyebab kasus korupsi PT Jiwasraya, dan yang ketiga ada proses penyelidikan dan akhir kasus dari PT Jiwasraya. Yang pertama yaitu mengenai kronologi kasus PT Jiwasraya. PT Jiwasraya merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor asuransi. Perusahaan ini menjadi perusahaan jasa perencanaan keuangan terbesar dan tertua di Indonesia. Namun, saat ini perusahaan tersebut tengah menjadi sorotan masyarakat dan jika dirunut, permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Berikut merupakan kronologi kasus PT Jiwasraya menurut BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan OJK menyatakan bahwa ekuitas Jiwasraya tercatat negatif, yaitu 3,29 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2008, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan pada tahun 2006 sampai 2007 karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin melebar, yaitu 5,7 triliun rupiah pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Selanjutnya pada bulan November tahun 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Kemudian pada bulan Desember 2019, penyidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung yaitu Burhanuddin bahkan mengatakan bahwa Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset yang beresiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selanjutnya adalah mengapa kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya dapat terjadi. Yang pertama, karena adanya fraud pada laporan keuangan atau terjadinya peluang memalsukan data. Yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya adalah dalam bentuk window dressing. Window dressing ini secara sederhana mengacu pada upaya membuat laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik daripada realitas yang ada. Oleh karena itu, window dressing seringkali dikonotasikan negatif karena terdapat potensi untuk tindakan memanipulasi angka, data, serta informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Melalui faktor yang kedua yaitu adanya tekanan likuiditas akibat produk yang merugi. Terdapat dugaan kesalahan pembentukan harga produk atau investasi atas JS Saving Plan, atau bisa disebut dengan mispricing. Imbal hasil atau bunga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih produk keuangan, baik tabungan, deposito, investasi, maupun asuransi saving plan. Iming-iming tingkat bunga yang tinggi seringkali efektif untuk menarik banyak nasabah. Demikian pula yang terjadi pada produk asuransi JS Saving Plan dari PT Asuransi Jiwasraya yang dipasarkan oleh 7 bank mitra. JS Saving Plan sendiri merupakan produk asuransi dengan sistem saving plan yang menawarkan imbal hasil atau bunga sebesar 7%. Tingkat bunga yang ditawarkan jelas lebih besar dari bunga deposito. Akhirnya, banyak nasabah yang tertarik untuk membeli produk asuransi ini. Kebijakan yang disematkan pada produk asuransi Jiwasraya ini dianggap terlalu menguntungkan nasabah karena nasabah diperkenankan untuk menarik dananya setelah setahun plus imbal hasil sebesar 7%. Namun pada kenyataannya tidak adanya aset dan pencadangan aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban membuat terjadi gagal bayar polis JS Saving Plan senilai 12,4 triliun pada Desember
2019. Efeknya, perolahan premi menurun tajam, pendapatan investasi PT Asuransi Jiwasraya menurun, dengan klaim yang terus naik, maka membuat terjadi krisis likuiditas di Jiwasraya pada bulan Juni 2019. Selanjutnya, sistem kendali internal yang rendah. Pihak manajemen Jiwasraya diduga lemah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang menyebabkan kerugian pada negara. Dana yang diperoleh atas penjualan produk asuransi dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat meningkatkan kekuatan perusahaan secara finansial. Tak hanya itu, keuntungan tersebut juga dipergunakan untuk memberikan imbal hasil kepada para nasabah. Pengelolaan dana asuransi Jiwasraya dinilai kurang menerapkan asas prudent. Dari laporan keuangan tahun 2017, terkuak bahwa sebagian besar dana nasabah diinvestasikan pada reksadana dan saham. Namun, investasi tersebut kurang memperhatikan manajemen risiko. Jiwasraya justru banyak menginvestasikan dana nasabah pada saham tidak likuid yang konsisten naik. Akibatnya, risiko gagal dan derita kerugian dialami oleh perusahaan ini. Saham yang diborong oleh Jiwasraya terpuruk di pasar keuangan, sehingga berdampak pada tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan pun tidak maksimal dan mengalami kerugian. Sehingga dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa telah terjadi fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang berakibat terjadinya gagal bayar hingga korupsi. Baik, selanjutnya adalah proses penyelidikan dan akhir dari kasus PT Jiwasraya. Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 38 saksi terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Terdapat 38 saksi, 18 orang diantaranya merupakan petugas bank. Mereka dimintai data rekening bank dari bank yang bekerja sama dalam transaksi jual beli saham yang diduga terkait kasus korupsi pada PT Jiwasraya. 20 saksi terdiri dari 4 saksi manajemen PT Asuransi Jiwasraya, 4 saksi dari perusahaan emiten yang melantai di bursa saham, 8 saksi dari perusahaan manajemen investasi, 1 saksi dari konsultan pajak, 2 saksi dari bank yang terkait proses transaksi saham, dan 1 saksi dari broker. Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap 6 orang dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Yang pertama yaitu Beni Cokro Saputro. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro dengan hukuman penjara seumur hidup. Beni Cokro Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Beni Cokro Saputro juga dikenakan hukuman uang pengganti kerugian negara senilai 6,78 M. Beni dinyatakan bersalah melanggar yang pertama pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Faktor yang memberatkan Beni Cokro Saputro terbukti menggunakan nomin atau nama pihak lain atau KTP palsu. Selain itu, Beni juga mendirikan perusahaan yang tidak punya kegiatan untuk menampung hasil kegiatan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah Heru Hidayat. Heru Hidayat mendapat vonis penjara seumur hidup karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, dia juga mendapat hukuman uang pengganti kerugian negara senilai 10,72 M. Heru dinyatakan bersalah karena melanggar yang pertama pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal yang memberatkan
Heru Hidayat adalah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara terorganisasi dengan baik sehingga sangat sulit mengungkap perbuatannya. Kemudian terdakwa melakukan nominal dan menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya, untuk berjudian. Selain itu, akibat perbuatan Heru, nasabah asuransi Jiwasraya tidak bisa menerima manfaat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Yang ketiga adalah Hendrisman Rahim, yaitu mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya. Hendrisman Rahim divonis penjara seumur hidup. Hendrisman Rahim diputus bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Baik, selanjutnya adalah Heri Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, juga divonis hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan terhadap Heri Prasetyo tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni pidana penjara seumur hidup. Sebelumnya, jaksa juga menuntut denda sebesar 1 miliar. Yang terakhir adalah Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, juga divonis penjara seumur hidup karena bersalah dalam skandal korupsi Jiwasraya. Terdakwa Syah Mirwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Hakim menyatakan Syah Mirwan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.